Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd, amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini ya, pertemuan perdana di kelas lanjutan Al-Ajurrumiyah. Kelas Al-Ajurrumiyah. Untuk kelas perdana ini ya, Ana akan sekali lagi sedikit mengulas metode tadarruj tahapan kita ya yang akan kita tempuh. Jadi yang pertama sedikit ya agar terbayang bagaimana metode yang kita akan lalui. Jadi yang pertama kita kan faham dan hafal syarah. Ini telah kita lalui di kelas nahwu pertama. Jadi faham dan hafal syarah itu kita harus maksimalkan di sini ya. Yang kedua, nah ini belajar i'rab dasar. Nah, ini belajar i'rab dasar dengan mengi'rab matan al-ajurumiyah. Kita akan mengi'rab matan al-ajurumiyah. Ini penting ya. Jadi dengan kata lain, kita akan mengaplikasikan pemahaman dan hafalan syarah kita ke dalam bentuk i'rab. Dan ini tingkatan pertama, ini tingkatan kedua, dan tingkatan kedua ini ada dua ya. Latihan membaca. Nah, ini selain kita belajar i'rab, kita akan latihan membaca. Membaca apa? Ini membaca syarah ya. Membaca syarah At-Tuhfah As-Saniyah. Dan yang terakhir, kita faham apa yang kita baca. Nah, jadi kita itu sudah ada di tingkatan kedua ini ya. Jadi kalau belum paham, kita ini sudah belajar ilmu nahwu pertama kok belum paham, kok belum bisa mengaplikasikannya, Afan ya. Kok belum bisa mengaplikasikannya ketika baca, kok susah. Tenang, inilah waktunya kita belajar tuh di sini gitu ya. Kita akan mengaplikasikan ya, sedikit memurojaah kembali yang telah kita pelajari di awal. Jadi di kelas kedua ini targetnya itu kita belajar i'rab dasar, tata cara i'rab, kedua latihan membaca dengan membaca syarah At-Tuhfah As-Saniyah, dan yang terakhir kita akan paham apa yang kita baca. Itu saja. Kalau sudah itu terbentuk dan dicapai, wah dah mantap ya. Baik. Untuk sesi kali ini ya, sebagaimana kalau kita perhatikan di kitab-kitab disiplin ilmu yang lain, pasti itu dimulai dengan al-basmalah ya. Nah, para ulama akan membahas al-basmalah itu berdasarkan disiplin ilmu tentang kitab itu. Misal, ketika seorang ulama mengarang satu kitab tentang fikih misal, maka para ulama itu pasti ya akan mengutip basmalah dan meninjau melihat bagaimana kedudukan al-basmalah dalam sisi ilmu fikih. Begitu pula dalam ilmu hadis, dalam ilmu usul fikih, itu pasti seperti itu. Nah, bagi kita yang belajar ilmu nahwu khususnya ya secara umumnya bahasa Arab, kita mesti tahu bagaimana nih basmalah atau nahwu melihat al-basmalah ini. Berarti dengan i'rabnya. Jadi kita akan mengi'rab sekarang. Bahasan kita adalah
i'rabu al-basmalah. Nah, jangan sampai kita nih sudah belajar kitab ini, tetapi ketika mengi'rab bismillah kita masih bingung. Ana tulis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Ana akan sedikit memutar ya. Sebelum masuk ke al-basmalah, kita akan membahas anwa'u harfil jar. Macam-macam huruf jar. Yang pertama, sebelum ke sini macam-macam anwa'u al-harful jar, kita akan membahas ada istilah al-muta'alliq dan al-muta'allaq. Jadi yang namanya al-jaru wal majrur, huruf jar dan isim majrur, atau al-dzarfu, kita ringkas adalah syibhu al-jumlah. Ini tuh tidak dapat berdiri sendiri, merupakan penjelas dari sesuatu. Penjelas dari sesuatu. Ana ambil contoh fil masjidi dan amama al-masjidi. Fil masjidi al-jar wal majrur ya. Amama al-masjidi dzaraf. Kalau kita perhatikan fil masjidi, di masjid, di dalam masjid atau di depan masjid, ini adalah penjelasan ya. Maka ketika kita mengi'rab, wajib gitu ya. Ana bilang wajib. Fi harful jar, al-masjidi ismun majrurun bi fi ya, isim majrur oleh fi. Dan ciri majrurnya wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kita harus mesti bilang al-jar wal majrur muta'alliqun bi kadza misalkan. Jadi setelah kita mengi'rab fi dan al-masjid, kita bilang jar wal majrur muta'alliqun bi kadza misal. Muta'alliqun itu berkaitan atau menjelaskan ya. Maka amamal masjidi juga sama, amama dzaraf al-masjidi amama dzaraf mansub alamatun nasbi al-fathah, amama itu sebagai mudhaf, al-masjidi mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Amama al-masjidi muta'alliqun sama ya. Muta'alliqun bi kadza misalnya. Muta'alliqun. Jadi harus berkaitan. Harus menjelaskan apa. Nah, amamal masjidi atau fil masjidi muta'alliqun, nah, dengan apa, berkaitan atau menjelaskan apa? Dan yang dijelaskan itu disebut al-muta'allaq. Ya, al-muta'allaq. Al-muta'allaqnya misal jalastu. Jalastu. Saya duduk. Nah, fil masjidi di dalam masjid atau di depan masjid. Maka jalastu ini adalah muta'allaq. Fil masjidi muta'alliqun bi jalastu. Amamal masjidi muta'alliqun bi jalastu. Jalastu ini adalah muta'allaq yang dijelaskan oleh fil masjidi dan amamal masjidi. Jadi ya, huruf jar dan dzaraf atau syibhu jumlah itu
merupakan keterangan yang membutuhkan muta'allaq. Jadi kita bilang muta'alliqun maksudnya apa? Sudah ya, pasti menerangkan berkaitan dengan sesuatu. Muta'allaq inilah yang diterangkan, yang dikaitkan dengan syibhu jumlah, yaitu jar wal majrur atau dzaraf. Sampai situ ya, semoga difahami. Apa itu muta'alliq? Apa itu al-muta'allaq? Yang dijelaskan muta'allaq. Jadi jar wal majrur itu membutuhkan muta'allaq. Sekali lagi, membutuhkan muta'allaq. Taib. Terus apa dong muta'allaq? Macam-macamnya. Menjelaskan apa? Secara umum ya, secara umum yang mungkin menjadi muta'allaq itu yang pertama al-fi'lu. Jadi jar wal majrur atau dzaraf itu pasti menjelaskan al-fi'lu. Contohnya jalastu amamal masjid atau jalastu fil masjid. Yang kedua ismul fa'ili. Isim fa'il. Contohnya ana jalisun. Ana jalisun fil masjid. Maka fil masjid ini menerangkan jalisun jar wal majrur muta'alliqun bi jalisun. Atau ismul maf'ul. Isim maf'ul. Contohnya al-babu maftuhun bimiftahin. Bimiftahin. Miftahin. Jadi miftah ini adalah jar wa majrur yang muta'alliqun berkaitan dengan atau menerangkan maftuhun. Kemudian masdar, al-masdar. Ya ini sebagai jarang apa namanya akan sering keluar ya masdar. Al-qira'atu fil masjidi khairun min qira'atin fil baiti. Qira'atun fil masjidi. Nah, nanti bukan ya, itu bukan qira'atun fil masjidi. Nah, nanti bukan. Nanti kita akan bahas kalau kita menemukan yang muta'allaqnya berupa masdar atau jadi yang pertama fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, dan yang terakhir sebetulnya banyak ya. Sebetulnya banyak. Ini akan ada di isim-isim yang beramal fi'il. Atau yang anak contoh yang 5 dulu ya, 5 dulu. Sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah. Sifat yang menyerupai apa? Misalkan menyerupai isim fa'il hasanun. Hasanun itu adalah sifat tetapi seperti isim fa'il maknanya seperti hasinun, orang yang baik gitu ya, hasanun. Jadi muta'allaq itu ya, jadi yang harus kita pahami dan kita tahu ya bahwa muta'allaq itu yang umumnya fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, dan syifah musyabbah. Ini yang umdahnya dulu ya. Kita bilang umdahnya dulu. Kalau kesananya makin jarang. Harus ada pembahasan lain. Seperti itu. Jadi sudah kita pahami apa itu muta'alliq. Maksudnya muta'alliq berkaitan dengan sesuatu, menerangkan sesuatu. Apa itu muta'allaq? Muta'allaq ada yang diterangkan, yang dikaitkan dengan jar wal majrur atau dzaraf. Dan muta'allaqnya itu kemungkinannya yang umdah, pondasi utamanya itu ada 5 dulu ya.
Fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, dan sifah musyabbahah. Ini muta'alaqnya. Taib. Sudah kita tahu muta'alaq dan muta'alliq, kita akan membahas macam-macam dari huruf jar. Yang pertama, huruf jar asli. Harfu jarrin asli, ya. Apa itu huruf jar asli? Ya, kita bilang yang pertama, huruf jar asli itu lahu ma'nan. Tentu dia harus mempunyai makna, ya. Jalastu fil masjid, apa makna fi di situ? Az-zarfiyah. Yang kedua, tahtaju ila al-muta'allaq. Nah, ini paham, ya? Membutuhkan kepada muta'allaq. Harus berkaitan dengan muta'allaq. Ini harus paham. Yang terakhir, afwan, anak kok lupa, ya? Bentar. Lahu ma'nan tahtaju ilal muta'allaq. Anak lewat dulu, ya. Lewat dulu. Anak afwan lupa sambil anak ingat-ingat kembali. Yang kedua, harfu jarrin zaid. Tambahan. Oh, yang terakhir, afwan. Tajurru. Ini harusnya yang pertama. Tajurru. Jadi huruf jar asli itu pertama dia itu tajurru, ya. Harus memajrurkan. Harus memajrurkan, ya. Semua juga pasti memajrurkan, ya. Tajurru. Memajrurkan. Kemudian harus ada maknanya, membutuhkan muta'allaq. Kalau harfu jar zaid, tambahan, yang pertama, laisa lahu ma'nan. Kecuali di dalam Al-Quran, maknanya itu untuk at-taukid. Kita bilang illa taukid, ya. Yang kedua, la tahtaju. Tidak membutuhkan ilal muta'allaq. Tidak membutuhkan kepada muta'allaq. Kemudian tajurru. Dia memajrurkan, tetapi memajrurkannya itu hanya sebatas lafzon, ya. Sebatas lafaz. Tidak memajrurkan mahal atau kedudukannya tidak majrur, atau isim yang sesudahnya itu tidak majrur benar-benar, tetapi dalam segi lafaz saja. Dan yang terakhir ialah harfu jarrin syabihin bizaid. Huruf jar yang menyerupai harfu jar yang zaid. Yang pertama ialah lahu ma'nan. Ada maknanya. Yang kedua, la tahtaju
ila al-muta'allaq. Dan yang terakhir tajurru. Dia itu memajrurkan, tetapi memajrurkannya itu lafzon, sama ya. Hanya sebatas lafaznya saja, bukan mahal. Kita kembali, kita lihat harfu jar asli. Contohnya, anak tidak jauh-jauh, sama saja ya. Jalastu fil masjidi. Saya duduk di masjid. Maka fi di sini huruf jar asli. Pertama dia ada maknanya, yaitu bimakna az-zarfiyah, menunjukkan kepada dzaraf ya, tempat. Tahtaju ilal muta'allaq, ini menerangkan sesuatu apa? Jalastu. Tajurru, memajururkan, iya, al-masjid ini hukumnya isim majrur. Itu adalah contoh harfu jar asli. Contoh yang huruf jar zaid. Wa kafa billahi syahida. Misal, kafa billahi. Syahidan. Al-ba di sini, ba di sini ya. Ba di sini bukan huruf jar asli. Dan dia merupakan huruf jar zaid, tambahan saja. Kenapa? Karena maknanya itu kafallahu. Lafzul jalalah ini sebagai fa'il dari kafa. Dan ba di sini harfu jar zaid. I'rabnya bagaimana? Kafa fi'il madhi ya, kita bilang al-ba harfu jarrin zaidin. Allahi fa'il. Fa'il. Dia itu fa'il itu harus marfu'. Harus marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Kan ini kasrohnya, billahi kasrohnya itu disebabkan oleh ba. Secara lafaz saja. Padahal dhammah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha, terhalang nampaknya dhammah. Ishtighalul mahalli biharakati harfil jarri zaid. Wah, panjang. Jadi kenapa muqaddarah? Karena kedatangan huruf ba zaid. Gitu aja. Nah, lumayan ya. Ini lumayan i'rab basmalah. Tetapi i'rab untuk matanya tidak seribet ini ya. Tidak seribet ini. Tenang, ini untuk basmalah saja. Untuk basmalah saja. Insyaallah ini sangat bermanfaat ya. Untuk kedepannya. Ini hal-hal yang penting ada di basmalah ini. Jadi seperti itu ya, huruf jar zaid. Dia itu memajrurkan, tetapi secara lafaz ya. Kemudian laisa lahu ma'nan, al-ba di sini cukuplah dengan Allah, bukan. Tidak ada makna khusus, bukan makna khusus maksudnya tidak ada makna seperti huruf jar yang lain ya. Kecuali maknanya itu at-taukid ya. Para ulama menjelaskan maknanya itu untuk at-taukid. Kenapa? Karena tidak mungkin satu huruf pun dalam ayat Al-Quran ditambah kecuali ada maknanya gitu ya. Pasti ada maknanya, dan makna itu untuk at-taukid di sini. Kemudian la tahtaju ilal muta'allaq. Jadi ketika kita mengi'rab untuk harfu jar zaid, kita tidak mesti bilang al-ba harfu jarrin Allahi ismun majrurun bil ba. Terus kita bilang jar wal majrur muta'alliqun bi kafa. Tidak ya. Tidak mesti. Kenapa? Karena dia zaid, tambahan. Berbeda dengan
fil masjidi ini kita wajib dan harus bilang fil masjidi jar wal majrur muta'alliqun bi jalastu, menjelaskan jalastu. Kemudian harfu jar syabih bizaid, yang serupa atau menyerupai dengan yang zaid. Contohnya ialah huruf rubba ya. Huruf rubba. Kita bilang rubba rojulin solih. Nah, ini di solihnya itu ada dua. Kita bisa bilang solihin atau solihun. Rubba rojulin solihin atau solihun laqituhu. Rubba rojulin solihin atau solihun laqituhu. Sedikit sekali atau banyak sekali, bisa tergantung siap, laki-laki yang soleh yang saya temui. Pertama, lahu ma'nan. Iya kan, rubba itu ada maknanya, di mana taklil atau taksir, banyak atau sedikit. La tahtaju ilal muta'allaq. Jadi tidak perlu kita bilang rubah huruf jar, rajulin isim majrur, jar wal majrur, muta'alliqun bikadza. Tidak mesti. Kenapa? Karena rubah itu tidak memerlukan muta'allaq. Kemudian dia itu tajurru, memajurkan, tetapi hanya sebatas lafal. Kenapa? Karena dalam segi mahal, kedudukannya, rojul ini seperti isim di awal jumlah. Kita tidak lihat ini rubah, tidak. Seperti isim di awal jumlah. Maka kita bilang rojul ini, kita bilang rojul ini adalah mubtada ya. Nanti i'rabnya kita bilang rubba di sini mubtada. Ini na'at atau sifat. Laqituhu khobar jumlah fi'liyah. Baik, pertama kita akan bahas rojulin. Mubtada hukumnya pasti marfu'. Ciri marfunya apa? Wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafa'nya ialah dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kira. Jadi ini tuh seperti rojulun gitu ya. Seperti rojulun. Dhammah muqaddarah. Mana'a min zuhuriha, terhalang nampaknya itu apa? Ishtighalul mahalli, kedudukannya itu sibuk. Biharokati, dengan harokat harfi jarrin syabihin bizaid, sibuk dengan harokat atau menyesuaikan dengan harokat huruf jar syabih bizaid. Nanti kita belajar. Yang penting seperti itu. Terbayang dulu ya bahwa huruf jar itu ada 3. Kemudian solihin, ini bisa 2. Kenapa? Solihin kalau kasroh mengikuti dari lafadz rojul, kalau solihun mengikuti mahal atau kedudukan asli dari rojul, yaitu marfu. Seperti itu. Ya. Inilah pembahasan huruf jar. Kita belum i'rab basmalah sama sekali ya. Kita baru membahas huruf jar. Nah, bisa dilihat rekamannya kembali ya. Ini penting pembagian huruf jar ini. Nah,
barulah kita masuk ke i'rab al-basmalah ini ya. Kalau ummahat bingung ya, coba ulangi terus rekamannya. Ini sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Harus betul-betul bisa. Mungkin salah satu nanti syarat kelulusannya di tingkat kedua ini adalah harus bisa mampu mengi'rab bismillah gitu ya. Al-basmalah. Nah, barulah kita masuk. Karena tadi muter dulu ke Bandung, ke Surabaya biar biar faham ketika mengi'rab al-basmalah. Maka kita ambil satu terlebih dahulu bismillahi. Nah, segini dulu. Bismillahi. Kita bilang Allahi. Bismillahi. Maka kita perhatikan ke alba. Ba di sini timbul pertanyaan. Ba di sini masuk ke kategori huruf jar yang mana? Ya. Ba di sini masuk ke kategori huruf jar yang mana? Maka ada dua kemungkinan. Dia itu bisa kita katakan huruf jar asli atau huruf jar zaid. Nah, pertama kita bilang ba itu huruf jar harfu jarrin asli. Huruf jar asli. Kita bilang seperti itu dulu ya. Maka kalau kita bilang seperti itu, berarti alba kita bilang saja harfu jarrin asli. Ismi majrurun bilba. Nah, pasti ya semuanya. Majrurun bilba wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kasrah dhahirah. Wa huwa mudhaf, karena dia sebagai idhofah, ini namanya Allah ya. Isim Allah. Wa huwa mudhaf. Kemudian lafzul jalalah ya, yaitu Allah. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasrah, gitu aja ya. Kita ringkas. Kemudian setelah kita i'rab alba, kemudian ismi majrur dengan ba, dia mudhaf, lafzul jalalah mudhaf ilaih, kita mesti bilang jangan lupa al-jaru wal majruru muta'alliqun. Dengan apa? Muta'alliqun berkaitan dengan apa? Menjelaskan apa? Benar kan? Kalau kita bilang dia huruf jar asli, maka muta'allaqnya mana? Menjelaskan apa? Di sini tidak ada. Maka kita bilang al-jar wal majrur muta'alliqun bimahdzufin, dengan yang mahdzuf. Takdirnya apa? Banyak ya takdirnya itu. Ini luas takdirnya. Jadi takdirnya itu kita bilang dalam kurung saja al-fi'lu ya. Fi'il yang sesuai dengan keadaan. Jadi bismillahi alba di sini, bismillahi ini
pasti menjelaskan muta'alaq. Muta'alaqnya itu adalah fiil yang dihapus. Fiilnya apa? Ya tergantung kita sedang melakukan apa. Kalau kita berwudu, berarti takdir kalamnya itu atawaddau bismillahi. Bismillahi muta'alliqun bi atawaddau. Kalau kita mentaklif atau mengarang kitab berarti u'allifu, saya menulis kitab ini, mengarang kitab ini bismillahi, dengan nama Allah. Azhabu, usolli, dan sebagainya. Tergantung keadaan apa yang kita sedang kerjakan. Jadi takdir kalamnya itu, misal ya, kita bilang u'allifu. Kenapa u'allifu atau abda'u ya? Karena di sini kita sedang mengi'rab basmalah mu'allif, pengarang kitab. Jadi misal mu'allif itu berkata, saya mengarang ini atau memulai karangan buku ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita bilang alba harfu jar ismi isim majrur wa huwa mudhaf la mudhaf ilaih, jar wal majrur muta'alliqun bi abda'u atau u'allifu, seperti itu. Dan baknya di sini pasti ada maknanya. Para ulama menjelaskan al-isti'anah dan sebagainya. Ini ketika, jadi i'rab ini u'allifu bismillahi, jadi hasilnya itu ini di garis bawahi ya, hasilnya itu ini. Ketika kita mengi'rab alba itu sebagai huruf jar asli, maka hasilnya itu u'allifu bismillahi atau abda'u bismillahi. Ini hasilnya ya. Disilahkan cerna dulu ya. Kemudian kita bilang bismillahi. Kalau kita bilang alba di sini sebagai huruf jar zaid, tambahan. Nah, beda lagi nih. Huruf jar zaid sebagai tambahan saja. Maka takdir kalamnya itu, nah kita bilang yang kedua, ba-nya itu harfu jar zaid. Maka konsekuensi dan hasilnya itu kita bilang al-ba'u, kita bilang harfu jarrin zaidin, tambahan saja. Bismi, mi kan, jadi kita bilang ismi bukan majrur lagi. Kita tidak melihat ba di sini. Kita lihat ismi ini sebagai isim di awal jumlah. Jadi ismi adalah mubtada'un. Wah. Mubtada'un. Mubtada ada huruf jarnya. Nah, ini contohnya. Tetapi bukan hakikatnya huruf jar yang benar-benar memajrurkan tempat atau mahalnya. Mubtada'un pasti marfu'un. Ini pasti ya, marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, dan ciri rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Jadi di sini itu ada dhammah muqaddarah. Kita bilang ismu. Nah, ini dhammah muqaddarahnya. Kemudian dhammah muqaddarah. Kenapa? Mana'a min zuhuriha
terhalang dari nampaknya dhammah ini, kita bilang ishtighal, sibuk, al-mahal, ishtighalul mahalli, sibuknya kedudukan ismu itu biharokati, karena menyesuaikan harokat harfi jarrin zaid, karena menyesuaikan huruf jar zaid, maka kasrah. Seperti itu. Kita bilang ismi ini, fokusnya dia itu sebagai mubtada marfu' ya. Kemudian dan dia sebagai apa? Dia sebagai wahwa mudhafun. Wahwa mudhafun. Kemudian lafzul jalalah mudhafun ilaihi majrurun. Alamat jariyah al-kasrah ya. Kalau kita bilang ismullahi itu mubtada ya, kita bilang jadi takdirnya itu sudah beda lagi, bukan bismillahi, takdirnya itu sudah menjadi ismullahi. Maka timbul pertanyaan, kalau ismullahi ini mubtada, khobarnya mana? Maka khobarnya itu mahdzuf. Kita bilang wal khobaru mahdzufun, dan khobarnya itu mahdzuf. Takdiruhu, kita bilang takdirnya apa? Ismullahi mabdu'un bihi. Inilah hasilnya. Ismullahi mubtada, mabdu'un bihi adalah, jadi baknya juga ini bak jar asli berarti ya, muta'alliqun bi mabdu'un, karena dia sebagai maf'ul, isi maf'ul. Nah, ini langsung ditatbikan. Ya, ismullahi mubtada mabdu'un bihi khobar. Khobarun mahdzuf ya. Takdirnya mabdu'un bihi. Nah, hasilnya seperti ini. Inilah hasilnya. Ketika kita bilang ba-nya itu huruf jar zaid, seperti itu. Jadi ada dua bentuk i'rab. Ketika kita bilang huruf jar atau ba-nya itu huruf jar asli atau huruf jar zaid. Nah, seperti itu. Baik. Nah, barulah kita mau mengi'rab Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kita mau bilang Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Sambil istirahat dulu ya. Sambil istirahat dulu kepada ummahat. Untuk i'rab Ar-Rahman Ar-Rahim ini ada 9 bentuk. Wah. Ada 9 bentuk. Baik, karena ini kelas kita yang akan memahaminya, yang akan memurojaahnya, ana akan tanyakan terlebih dahulu. Apakah mau dilanjut atau kita cukupkan dulu sampai di sini? Kalaupun dilanjut, insya Allah ana maksimalkan 9 bentuk i'rab Ar-Rahman Ar-Rahim ini, ana maksimalkan ya dengan waktu yang ada. Panjang ya Ustaz, 9 poin itu Ustaz ya. Gimana? Panjang ya 9 cara i'rabnya itu. Sebetulnya tidak panjang sih ya, cuman perlu dibelok-belokan dulu gitu. Oh iya, beloknya ini yang panjang.
Ya, yang panjangnya itu belok-belok dulu gitu. Iya. Supaya Khawatirnya nyambung gitu. beloknya sampai Papua ini, Ustaz. Baik. Gimana Maha sampai ini dulu ya, sampai Bismillah dulu. Nanti Iya, baru. Ustazah sampai Bismillah dulu. Oh, iya. Biar pahami ini aja dulu nih. Iya Ustaz. Kayaknya sampai Bismillah dulu Ustaz. Sampai Bismillah baru situ ya. Iya. Baru situ. Jadi kepada ummahat silahkan ulangi terus ya. Ya beginilah i'rab ya. Beginilah i'rab. Jadi kalau kita langsung terjun langsung ya, ini Ana bilang memang kita agak sedikit terjun bebas gitu ya, kepada ummahat terjun bebas. Kalau idealnya, kita kalau bilang ideal ya, kalau idealnya ada nggak kitab yang membahas tata cara mi'rab? Ada ya, ada Mafatihul I'rab, ada Al-Muwatta. Ya, bagusnya kita membaca kitab itu dulu. Tapi yang Ana rasakan kalau kita membaca kitab itu mungkin ada faidah, tetapi justru agak lama gitu, agak lama. Takut, wah ini kapan beresnya, kapan bisanya gitu, kapan tatbiknya. Terus saja materi tatbiknya belum. Itu hanya materi saja. Jadi kita akan terjun bebas seperti biasa. Kita langsung mengi'rab materinya, ya mau tidak mau kita belok-belok dulu ya, kemana dulu ya, kita mau menerangkan bismi, kita mau mengi'rab ba, kita kan harus belajar huruf jar, ada 3, kita harus tahu istilah muta'alaq dan muta'alik ya, seperti itulah. Ya tidak apa-apa, tetapi langsung materi kita langsung dapat diaplikasikan. Mungkin di awal saja ya, di awal saja mungkin agak bingung, di kesananya tidak ya, tidak jauh berbeda. Enggak ya, ya nanti kesananya akan lebih mudah ya. Kenapa? Karena materinya itu terus diulang-ulang ya. Kita akan terbiasa mendengar dengan tidak langsung mubtadaun marfu'un itu sudah hal yang lazim, wajib. Fa'ilun marfu'un, naibul fa'il marfu'un itu sudah pasti marfu'un wa alamatu raf'i mansubun wa alamatu nasbihi majrurun wa alamatu jarrihi majzumun wa alamatu jazmi, itu pasti seperti itu. Fi mahalli raf'in mabniun 'ala raf'i mabniun 'ala dhammi mabniun 'ala dhammi mabniun 'ala al-fathi mabniun 'ala jarri mabniun 'ala sukun dan sebagainya. Itu istilah-istilah yang mungkin kita mending terjun saja, materinya nanti anak akan sesuaikan, anak akan kasihnya sesuaikan. Baik, seperti itu ya. Ini i'rab bismillah dulu. Mungkin di awal emang i'rab bismillah agak sedikit Ana bilang sedikit pelik ya. Tapi i'rab kesana matannya itu tidak seperti ini. Tidak akan banyak berbelok-belok, tidak ya. Kita akan ada di jalan sirotol mustaqim ya, tidak berbelok-belok, kita akan lurus. Tetapi materi-materinya anak akan sisip-sisipkan, dan ustazah semua mau tidak mau harus, sekali lagi harus melatih untuk dapat mengi'rab. Tidak akan terasa, ana yakin kalau kita terus mencoba, nanti kan beres al-ajrumiyah ini, kita beres tata cara mi'rab, dan pastilah ya, pasti ada yang nyangkut gitu ya. Pasti ada yang nyangkut. Kemudian ini Ana sebetulnya udah menyiapkan kitab materi untuk baca kitab dan sebagainya, tapi ya qadarullah ya, Ana pun tidak menyangka bakalan habis 40 menit ya. Jadi kepada ummahat sekali lagi, ini muqaddimah dan tidak sepelik ini nanti ketika mengi'rab ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian Ustadz bingung nih i'rab ini, ya memang bingung. Kenapa? Karena di awal kita di awal baru mengenal hal-hal demikian ini. Jadi kalau ummahat masih bingung, pasti Ana bilang hal-hal materi yang barusan baru untuk ummahat semua. Makanya susah. Akan tetapi kalau kita adakan lagi majelis lain,
dan kita mengi'rab bismillah kembali, pasti bakalan nyambung tentang huruf jar asli, zaid, muta'alaq dan muta'alliq. Baik, seperti itu. Silahkan kepada ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan atau sebelum ditutup ya, ini ada 10 menit atau 9 menit lagi terkait bagaimana nanti ke depannya, bagusnya seperti apa. Baik, kepada ummahat, Ana persilahkan untuk bertanya atau sekedar sharing dan sebagainya. Silahkan. Ustaz, terkait dengan takdim ini bagaimana Ustaz? Nah, betul. Untuk takdim, kita fokuskan kepada i'rab. Jadi ketika mi'rab, alba harfu jar asli, harfu jar zaid. Kalau kita bilang nanti oh ya takdimnya ya langsung ya ini ya nanti. Jadi i'rabnya sederhana. Apa takdimnya sederhana? Kita mengi'rab saja, fokusnya kita mengi'rab. Jadi alba harfu jarrin asli kita bilang ya. Ismi isim majrur bil ba wa alamatu jarhi al kasrah wa huwa mudhaf wa lafdul jalalah mudhaf ilaih. Jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu u'allifu. Beres. Berarti tidak perlu menjelaskan lagi materi ya. Kalau materi ala rohati ummahat lah. Ketika mau menjelaskan secara ringkas silahkan, tetapi sekali lagi Ana fokuskan untuk mampu dan faham tata cara mi'rab dan bisa mengi'rab gitu. Nah, kalau tadi pemaparan pembagian huruf jar muta'alaq dan muta'alliq itu kan materi yang kemungkinan ummahat untuk menjelaskan kepada orang atau memahami untuk diri sendiri seperti itu. Tapi yang fokusnya kita itu kepada i'rab. Seperti itu. Berarti ini belum ada takdim ya Ustaz ya kalau kita fokus ke i'rab ya. Karena baru setengah ini Ustaz. Oh iya, boleh. Atau Kalau mau separuh-separuh gitu Ustaz. Bismillah dulu di takdim. Bisa atau mau sekalian langsung bismillahnya gitu ya. Ar-Rahman Ar-Rahimnya biar sekaligus gitu ya, tidak nanggung mungkin ya. Kalau takdim separuh ini ya mungkin bisa 2 orang, 3 orang gitu. Tapi kalau mungkin kita selesaikan sampai Ar-Rahman Ar-Rahim, mungkin bisa 2 orang kita takdim Ustaz. Baik, tamam. Insya Allah silahkan pilih aja yang lebih memudahkan, menyamankan kepada ummahat semua. Tapi gimana, seru kan ya i'rab basmalah? Iya, sangat seru. Allah. Seru banget Ustaz sampai pualang. Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Boleh, silahkan. Ini Ustadz perkara muta'alliq ini saya baru tahu juga termasuk huruf jar, bahwa ada huruf jar yang asli dan ada huruf jar yang jaid ya. Kalau untuk muta'alliq itu apa selalu setiap kalimat yang ada huruf jar dan isim majrurnya pasti ada muta'alliqnya Tat? Aywa. Kita bilang kalau huruf jar asli wajib, kita bilangnya juga wajib ada muta'alaq. Jadi muta'alliqun bil muta'alaq wajib kita bilang harus ada. Kalau kita bilang huruf jar asli seperti itu. Barakallahu fi. Amin. Syukran Tat. Afwan. Ada lagi yang mau ditanyakan Ummahat? Insya Allah nanti Ana susunkan aduarnya siapa yang untuk pertama kali mengi'rab gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Untuk pekan depan apakah kita bahas sorof atau masih mau yang ini? Kalau jadwal yang sudah disepakati kita selang-seling, pekan 135 tuhfah, pekan 24 sorof Ustaz. Tamam. Baik. Berarti besok al-asas ya Ustaz? Al-asas ya. Baik. Untuk di al-asas sendiri ya, Afwan, sedikit. Untuk di al-asas sendiri, Ana akan sedikit menjelaskan menta'alik matan al-bina. Adapun nanti syarah al-asas fi sharf, Ana akan pilih atau Ana akan
kasih tanda, silahkan ini kasih tanda, anak akan bacakan dan artikan maksudnya atau beberapa faidah yang menunjang akan pembelajaran atau pemahaman matan bina tersebut ya, tidak dibaca mendetail seperti At-Tuhfah As-Saniyah seperti itu. Baik Ustaz, insyaallah Ustaz. Semoga dimudahkan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Taib, mungkin kita ada lagi kepada ummahat yang mau disampaikan. Ada Ustaz. Taib, silahkan. Itu penjelasan matan albina itu kitabnya beda lagi ya? Bagaimana Yang maksudnya? tadi Ustaz bilang katanya penjelasan matan albina itu kitabnya kitabnya beda lagi apa masih di At-Tuhfah As-Saniyah ini itunya Ustaz materinya? Oh, taib. Jadi kalau as-sarfu itu ya kita pertama Al-Ajurumiyah disyarah oleh Syekh Muhyiddin. Nama syarahnya itu At-Tuhfah As-Saniyah. Ini adalah majal kita dalam belajar ilmu nahwu ya. Pedoman atau muqarrar kita dalam belajar ilmu nahwu. Kita baca At-Tuhfah As-Saniyah, syarah Al-Ajurumiyah. Kalau di sorof, kita akan belajar matan Al-Bina dengan syarah Al-Asasu fi Sorf. Gitu. Jadi ada dua nih, kitab sorof Al-Asasu fi Sorf merupakan syarah ringkas dari matan Bina. Kalau At-Tuhfah As-Saniyah syarah Syekh Muhyiddin untuk matan Al-Ajurumiyah. Nah, yang Al-Asas fi Sorof tidak akan kita baca mendetail seperti kita membaca At-Tuhfah As-Saniyah. Anak akan memberikan beberapa hal yang terkait atau menunjang pemahaman di matan Bina dalam kitab Al-Asas fi Sorof seperti itu. Barakallahu fiik. Ustaz, syukron. Baik, ada 2 menit lagi, silahkan, masih ada. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya sesi kali ini. Semoga para ummahat bisa tidur nyenyak malam ini ya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.